Kerap, selamat datang kembali di segmen analisa. Langsung aja kita update perkembangan terbaru dari kasus penembakan antara kedua anggota polisi, Brigadir J dan juga Baradae, yang menewaskan Brigadir J di kediaman Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Kita akan bahas ada beberapa keterangan, salah satunya adalah keterangan dari istri Irjen Pol Verdi Sambo yang diduga ini ada pro dan kontra karena menurut kepolisian bahwa istri Irjen Pol Verdi Sambo adalah korban dari pelecehan seksual yang dilakukan diduga oleh Brigadir J. Oke, kemudian ada juga keterangan dari Ketua Kompolnas, Pak Mahfud MD juga memberikan beberapa komentar analisa yang menurut aku sangat tajam sekali di sini. Terus juga ada beberapa hal lainnya, terutama tentang CCTV dan juga foto-foto dari Brigadir J yang diupload oleh keluarganya. Oke, yang pertama kita coba bahas adalah dari psikolog Novita Tandri yang merupakan psikolog dari istri Irjen Pol Verdi Sambo. Ini angkat suara bagaimana kondisi saat ini beliau. Menurut Novita Tandri, kondisinya masih sangat tidak stabil, masih menangis, sedih, malu, dan takut bertemu dengan orang lain. Kondisinya masih sangat tidak stabil, masih menangis, dan wajar sekali ini terjadi tipikal kalau seseorang baru saja mengalami kejadian terutama dalam hal pelecehan seperti itu, teman-teman. Terlepas masih pro dan kontra, aku mau mengucapkan semoga beliau segera dipulihkan kondisi psikologinya. Tapi kasus ini menjadi berbeda karena bukan sekedar dugaan pelecehan seksual, tapi juga ada dugaan masyarakat yang tidak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan oleh penyidik dari Kepolisian Indonesia. Ini masih dalam proses. Yang tidak percaya sebagian itu bukan cuma dari netizen atau masyarakat biasa, bahkan sejumlah tokoh di Indonesia pun juga sama senada memunculkan berbagai analisanya dengan logika yang katanya tidak masuk akal. Terlepas ini pro dan kontra ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau aku lihat nih ya dari beberapa foto, jujur aku melihat foto-foto yang diupload oleh keluarga dari korban ya. Aku bingung menyebutnya korban atau pelaku ya, karena secara pribadi pun aku nggak ngerti tapi kalau secara status hukum ini semuanya masih dugaan, karena kan tahapannya sekarang masih di kepolisian penyidikan, belum kejaksaan, kemudian nanti terakhir adalah di pengadilan. Jadi ya kita sebutnya adalah masih dugaan semua teman-teman ya. Kalau aku lihat dari keluarga Brigadir J, langkah yang dilakukan adalah sepertinya dengan mempublikasikan foto-foto dari jenazah Brigadir J. Aku melihat foto-foto di sini teman-teman, kalau aku bisa gambarkan. Ini salah satu fotonya, terutama di bagian kepala, di bibir itu ada kayak robekan, tapi sepertinya ini robekan sudah dijahit ya. Ada robekan di bawah bibir, di hidung, di bawah mata, kemudian ada biru-biru juga di mata sebelah kanannya dan juga robekan. Tapi aku menilai ini ya dari kacamata orang awam teman-teman, ini sudah dilakukan penjahitan. Nah, ini adalah yang dipertanyakan oleh keluarga Brigadir J, kenapa kok ada luka seperti kayak benda tajam, sayatan. Tapi dari Kompolnas, Pak Benny Mamoto sudah mengklarifikasi itu adalah bekas karena terkena tembakan tergesek seperti itu. Well, nanti kita lihat seperti apa karena itu adalah berhubungan dengan data otopsi. Itu yang aku gambarkan tentang foto-foto tersebut. Kemudian juga kalau aku lihat dari Maijen Pol Purnawirawan Seno Soekarto, ini juga memberikan sebuah keterangan yang cukup membuat pro dan kontra di masyarakat. Beliau ini adalah ketua RT di lokasi kejadian yang mengatakan beberapa hal. Pertama adalah tentang di hari kejadian, hari Jumat sekitar jam 5 sore itu, Seno Soekarto mengatakan bahwa satpamnya pada saat melapor ke dia, karena dia adalah sebagai ketua RT di lingkungan tersebut, bahwa satpam mengaku sepertinya mendengar kayak suara petasan. Jadi ya kalian tahu lah petasan kan seperti apa ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga ada laporan ini juga yang membuat sepertinya kebakaran jenggot sebagian orang yang mengatakan bahwa Satpam melaporkan bahwa CCTV di pos diganti oleh petugas Bareskrim. Coba kita simak keterangan beliau berikut ini yang aku ambil dari program TV One. Pagi laporan pada saya bahwa CCTV di situ diganti sama katanya dari Bareskrim. Oke, jadi ini adalah decodernya ya, tempat penyimpanan rekamannya.
Itu laporan dari Satpam kepada saya. Oke. Hanya itu saja. Ini masih dugaan karena kita juga harus mencari konfirmasi dari Bareskrimnya seperti apakah benar atau tidak. Tapi let's say seandainya itu adalah benar, bisa saja ini adalah pertanda baik. Misalkan bahwa memang decodernya diambil untuk dilakukan analisa, melihat bagaimana pergerakannya, karena menurut dari kepolisian, penyidik juga mengatakan bahwa CCTV yang berada di lokasi kejadian, di rumah kejadian itu sudah mengalami kerusakan sejak 2 minggu terakhir, yang which is juga menimbulkan perdebatan. Banyak yang tidak percaya, masa di level pejabat kepolisian rusak lebih dari 1 hari aja biasanya sudah langsung dikomplain, diperbaiki. Ini 2 minggu kok sudah rusak, apakah itu hal yang wajar atau tidak? Ya, itu adalah hak individu kita masing-masing untuk menilai benar atau salah. Tapi kalau kembali mengenai CCTV ini di pos, harusnya ini juga bisa menjadi salah satu alat bukti yang sangat kuat, petunjuk ya, apakah benar. Kita akan melihat bagaimana keterangan-keterangan dari kronologi, apakah Irjen Pol Verdi Sambo beneran masuk ke rumah itu jam berapa, keluar jam berapa, apakah ada ambulan yang ke sana. Itu kan bisa dilihat dari lingkungan sekitar, yang walaupun dari CCTV di lokasi kejadian nggak ada, CCTV yang berada di area pos satpam tersebut itu adalah sangat luar biasa banget, petunjuk emas bagi aku pribadi. Nah, kemudian kalau aku baca komentar dari mantan perwira tinggi TNI AD, TB Hasanuddin, menyatakan ada beberapa analisa yang menurutnya janggal. Salah satunya adalah nggak masuk akal kok ajudannya Baradae tidak bersama dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Ini maksudnya gimana, Anjas? Ya, kita tahu ya bahwa posisi Baradae itu adalah ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, sedangkan Brigadir J posisinya adalah sebagai driver dari istri beliau. Nah, ini kenapa kok pada saat terjadi aksi tembak-menembak tersebut, dengan kronologi yang dikatakan bahwa pada saat itu Irjen Pol Verdi Sambo sedang melakukan tes PCR di depan rumah dan kok ajudannya sudah duluan ke dalam. Ini butuh klarifikasi lebih dalam, kok bisa seperti itu. Ini adalah analisa dari mantan perwira tinggi TNI AD. Jadi yang curiga, yang merasa bahwa kronologi dari penyidik itu nggak linier, nggak masuk akal, nggak cuma dari warga internet aja atau netizen, tapi juga mereka, para tokoh-tokoh di Indonesia pun juga sama seperti itu. Dan ini juga mengerucut pada satu kesamaan. Aku melihat dari para tokoh di Indonesia, jangan sampai jika memang ini ada unsur pribadi, unsur-unsur untuk melindungi seseorang atau beberapa orang atau bahkan ratusan orang, jangan sampai merusak nama baik kepolisian Indonesia ya. Kita tuh anggota polisi itu ada berapa ratus ribu kan ya, masa harus dikorbankan demi menyelamatkan mungkin ratusan orang. Well, dugaannya yang tersebar adalah seperti itu, dan aku nggak mau melihat itu terjadi untuk sebuah lembaga yang kita banggakan bersama, yaitu adalah kepolisian. Kalau menurut Mahfud MD, ini adalah Menko Polhukam serta Ketua Kompolnas, ada 3 poin yang menurut beliau harus perlu diklarifikasi dan juga dipertanyakan. Aku menilai Pak Mahfud MD adalah orang yang sangat kredibel. Jujur, aku pun pernah beberapa kali bertemu dengan beliau pada saat dulu aku bekerja sebagai reporter di TV Indonesia. Beliau adalah orang yang punya kredibilitas sangat baik ya, kredibilitasnya sangat oke lah, aku acungi jempol. Tapi ini adalah personal opinion, karena kalau aku lihat dari jejak digital pun juga sama sih, tidak ada kasus-kasus yang menjerat Mahfud MD untuk hal-hal yang bersifat credibility. Makanya pada saat beliau mengatakan hal ini, menurut aku menarik untuk kita bahas dan juga analisa lebih dalam, bukan hanya jabatan beliau yang sebagai Ketua Kompolnas dan juga Menko Polhukam, tapi aku melihatnya dari personalnya ya. Pertama adalah begini, menurut beliau kenapa perlu 3 hari untuk umumkan? Kan kejadiannya hari Jumat, kemudian diumumkannya adalah hari Senin. Apakah hanya gara-gara weekend, ataukah ada hal-hal yang sifatnya karena hari kerja? Ini nggak boleh jadi excuse, kata beliau, harus dijelaskan lebih dalam. Nah, kalau dari keterangan kepolisian, kita sudah melihat ya pemaparannya bahwa ya alasannya karena dibutuhkan pemeriksaan lebih dalam, persiapan BAP, kemudian semuanya hal teknis baru sudah matang, baru disampaikan ke publik. Oke, itu adalah keterangannya. Yang kedua adalah mengenai tidak sinkron keterangan dari kepolisian. Maksudnya tidak sinkron adalah, aku juga mengamati ada beberapa keterangan, ya mungkin aja ini adalah human error, ada slip of tongue gitu pada saat Kapolres, ataupun juga dari institusi yang lain yang lebih tinggi dari Mabes Polri, menyatakan tentang kronologi, ada sedikit perbedaan. Mungkinkah ini hanya sekedar keselipan
lidah, slip of tongue gitu, atau ada hal yang memang ada miskomunikasi. Misalnya kalau menurut Pak Mahfud adalah begini, tidak sinkronnya tentang status dari kedua orang itu. Ada yang mengatakan cuma datang aja ke sana, ada yang mengatakan itu adalah ajudan, driver, itu di awal-awal katanya ada miskomunikasi. Well, ini adalah pernyataan dari Pak Mahfud MD, apakah itu adalah indikasi ada sesuatu hal yang sedang dilindungi, ataukah murni karena kesalahan ucap dari manusia. Mau setinggi jabatan apapun manusia juga tetap manusia ya, aku pun juga sama, kadang juga suka salah kata, salah mengucapkan sesuatu hal, kadang apa yang disampaikan gak sesuai dengan apa yang mau diucapkan, apalagi dengan kasus yang sebesar ini, aku pun juga bisa memahami untuk urusan itu. Yang ketiga adalah mengenai kenapa jenazah awalnya tidak boleh dibuka, walau akhirnya bisa dibuka. Ini adalah video juga yang aku lihat dari keluarga korban, Rohani Simanjutak, ibunya ini ya, atau keluarga, atau ibunya, atau kakaknya, atau bibinya kurang lebih. Di situ ditunjukkan bahwa pada saat jenazah datang, ini juga ditayangkan di TV One, ayahnya itu teriak-teriak ya, itu beberapa hari yang lalu ya, minta dibuka petinya semuanya, teriak-teriak dan nggak boleh dibuka, tapi akhirnya bisa dibuka. Nah setelah dibuka, itu langsung direkam, diperlihatkan jari-jarinya seperti apa, wajah luka-lukanya seperti apa, kakinya juga luka seperti apa, tapi tidak bisa aku tampilkan di YouTube, mungkin aku tampilkan nanti di Instagramku aja. Jadi kalian bisa cek di Insta Story di Anjas di Thailand, akan aku upload segera di sana untuk foto-foto secara detailnya. Itu juga menunjukkan bahwa kok banyak luka-luka di situ ya, padahal kalau lihat dari kronologi ya cuma tembak-tembakan, tidak ada pemukulan, tidak ada apapun. Apakah kita hanya terimanya belum lengkap, ada kronologi yang akan lebih detail disampaikan nanti, kita juga akan lihat perkembangannya seperti apa teman-teman. Nah kemudian aku juga melihat beberapa foto-foto di mana ada momen Kadif Propam Polri itu memeluk Kapolda Metro Jaya dan terlihat sangat sedih. Aku juga sangat prihatin dengan beliau ya. Apapun yang terjadi di kasus ini, pro dan kontra, hasilnya itu memang akan merugikan Irjen Pol Verdi Sambo ya, dengan berbagai pro dan kontra, apapun hasilnya itu mau A atau B, tetap yang paling dirugikan adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Dan jujur pada saat aku melihat beliau itu memeluk Kapolda Metro Jaya dan juga menangis, di hati kecilku juga waduh sedih sekali ya, ternyata memang setinggi jabatan, setinggi apapun jabatan orang tertentu, at the end of the day kita adalah manusia biasa begitu. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Aku yakin dengan track record baik yang dimiliki oleh Irjen Pol Verdi Sambo, kayaknya nggak mungkin rela gitu ya mengorbankan nama baik kepolisian hanya demi dugaan-dugaan isu-isu liar yang beredar di masyarakat saat ini. Tapi tetap ya, you have to do what you are preaching. Kamu harus melakukan apa yang selama ini kamu ajarkan. Kepolisian Indonesia selalu mengedepankan keadilan, tidak boleh melakukan apa itu namanya, kayak ya main hakim sendiri, hal-hal seperti itu. Ya, kalau memang ada dugaan ke sana, ya harus tanggung jawab juga dengan apa yang memang terjadi di hari Jumat tersebut, apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Aku sarankan buat teman-teman cek dari video pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini agar kalian bisa tahu kronologi dari berbagai macam kumpulan berita di Indonesia. Aku rangkumkan, aku simpelkan dalam setiap video pembahasanku mengenai kasus penembakan yang terjadi di rumah Kadif Propam Mabes Polri di Jumat lalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please subscribe channel YouTube ini. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.